Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang selalu ada, selalu peduli, tapi tak pernah berani mengungkapkan perasaannya? Mereka terlihat tenang, bahkan cuek, padahal di balik diamnya tersimpan rasa yang sangat dalam. Video ini akan membahas 10 ciri seseorang yang memendam rasa secara diam-diam kepadamu. Tanda-tanda halus yang sering terlewat namun menyimpan kisah emosional yang menyakitkan. Jangan anggap sepele, karena bisa jadi ada seseorang yang mencintaimu dalam sunyi, dan kamu baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. 1. Ia terlihat tenang saat bersamamu, padahal hatinya selalu berisik oleh namamu. Di hadapanmu, ia adalah sosok yang paling pandai menyembunyikan badai. Wajahnya tenang, sikapnya terkendali, seolah tak ada apapun yang istimewa ketika kalian berbincang. Namun kamu tak pernah tahu betapa setiap pertemuan denganmu selalu meninggalkan gema panjang di dalam pikirannya. Nada suaramu, caramu tertawa, bahkan jeda kecil saat kamu diam, semuanya menetap dan berulang di kepalanya jauh setelah kamu pergi. Ia sering berpura-pura tidak peduli, padahal satu pesan darimu saja bisa mengubah suasana hatinya seharian. Ketika kamu berbicara, ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan karena sopan, tetapi karena hatinya menolak melewatkan satu detail pun tentangmu. Ada pergulatan batin yang terus ia pendam. Keinginan untuk jujur melawan ketakutan akan kehilangan. Maka ia memilih diam, memilih menjadi tenang di luar, sementara di dalam dirinya perasaan itu terus ribut, saling bertabrakan, tak pernah benar-benar menemukan jalan keluar. Setiap kali kamu tersenyum, ia ikut bahagia dalam sunyi. Setiap kali kamu terluka, hatinya lebih dulu merasa sakit, meski tak punya hak untuk mengeluh. Ia menahan diri bukan karena kurang keberanian, melainkan karena terlalu dalam perasaannya. Baginya, mencintaimu dalam diam terasa lebih aman daripada mengaku, lalu harus melihatmu perlahan menjauh. Dan disitulah ia berdiri, tenang di matamu, kacau di hatinya, setia pada rasa yang tak pernah ia ucapkan. 2. Ia memilih hadir tanpa status, daripada pergi karena pengakuan. Ia tahu posisinya samar, tak punya hak untuk menuntut, tak punya nama untuk diperjuangkan. Namun, ia tetap tinggal. Bukan karena ia tak ingin lebih, melainkan karena ia sadar. Kejujuran yang terlalu cepat bisa membuatnya kehilangan satu-satunya hal yang ia miliki. Kesempatan untuk tetap berada di dekatmu. Maka, ia menahan kata, menekan rasa, dan menerima peran apapun selama itu membuatnya masih bisa melihatmu tersenyum. Ia datang saat kamu butuh, mendengarkan saat kamu ingin bercerita, dan menguatkanmu ketika dunia terasa berat. Tapi semua itu ia lakukan tanpa pernah menuntut balasan. Tak ada kalimat "aku sudah berbuat banyak", tak ada isyarat ingin diakui. Ia memilih mencintaimu dalam posisi yang tak jelas, karena baginya, berada di sisimu, meski tanpa status jauh lebih berarti, daripada jujur lalu harus pergi. Ada malam-malam di mana ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia sanggup bertahan seperti ini? Namun setiap kali ragu muncul, bayangan kehilanganmu terasa jauh lebih menyakitkan. Maka, ia kembali memilih diam. Kembali memilih setia dalam senyap. Bukan karena ia lemah, tapi karena cintanya terlalu tulus untuk dijadikan taruhan. 3. Cemburunya tak bersuara, tapi menggerogoti dadanya perlahan. Ia tidak pernah marah, tidak pernah menegur, bahkan tak pernah bertanya berlebihan. Saat kamu dekat dengan orang lain, ia hanya tersenyum tipis atau memilih diam lebih lama dari biasanya. Dari luar, tak ada yang berubah. Namun di dalam dadanya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan, seolah hatinya diperas oleh perasaan yang tak punya tempat untuk keluar. Ia tahu, ia tak berhak cemburu. Status yang tak pernah ada memaksanya menelan rasa itu sendirian. Maka ia menyimpannya rapi, membiarkan kecemburuan itu tumbuh tanpa suara, perlahan menggerogoti ketenangannya. Setiap tawa yang bukan untuknya, setiap perhatian yang kamu berikan pada orang lain, menjadi luka kecil yang ia kumpulkan dalam diam. Malam hari adalah waktu terberat baginya. Saat tak ada lagi senyum yang harus dijaga, rasa itu datang lebih keras. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa mencintai dalam diam bisa terasa sesakit ini? Namun keesokan harinya, ia kembali bersikap biasa, seolah tak pernah ada apa-apa. Karena baginya,
kehilanganmu akibat kecemburuan jauh lebih menakutkan daripada menahan sakit sendirian. 4. Ia tahu kapan kamu terluka, bahkan sebelum kamu mengatakannya. Ada kepekaan yang tumbuh dari rasa yang terlalu dalam. Ia membaca perubahan kecil yang luput dari perhatian orang lain. Cara pesanmu menjadi lebih singkat, jeda yang lebih lama sebelum membalas, atau nada suaramu yang terdengar datar. Tanpa kamu perlu bercerita, ia sudah tahu bahwa hatimu sedang tidak baik-baik saja. Namun ia jarang langsung bertanya, bukan karena tak peduli, tetapi karena ia takut pertanyaannya terasa berlebihan. Maka, ia memilih cara yang lebih halus. Hadir lebih sering, menjadi pendengar yang lebih sabar, atau sekadar memastikan kamu tidak merasa sendirian. Ia ingin kamu merasa aman, tanpa harus tahu bahwa ada hatinya yang ikut terluka setiap kali melihatmu terdiam. Saat kamu tersenyum kembali, ia lega, seolah lukamu juga sembuh bersamaan dengan itu. Dan saat kamu kembali terpuruk, ia kembali menahan napas, bersiap menjadi sandaran dalam sunyi. Baginya, mencintaimu berarti peka tanpa harus memiliki, peduli tanpa perlu diakui, dan selalu siap terluka demi melihatmu baik-baik saja. 5. Ia sering menahan diri, padahal hatinya ingin mendekat. Ada jarak yang sengaja ia ciptakan, bukan karena ia tak ingin dekat, melainkan karena ia terlalu ingin. Setiap kali percakapan mulai terasa hangat, setiap kali momen kebersamaan hampir berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, ia justru melangkah setengah langkah ke belakang. Ia takut jika ia terlalu dekat, perasaannya akan terbaca, dan semua yang selama ini ia jaga akan runtuh begitu saja. Di dalam dirinya, ada pertarungan yang tak pernah selesai. Hatinya ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu lebih jauh, ingin menjadi tempat pulang. Namun, logikanya memaksa untuk berhenti, mengingatkan bahwa kedekatan tanpa kepastian bisa berakhir dengan kehilangan. Maka, ia memilih menahan diri, meski itu berarti mematahkan keinginannya sendiri. Ia belajar puas dengan momen singkat, dengan perhatian seperlunya, dengan kebersamaan yang tak pernah benar-benar utuh. Karena baginya, sedikit dekat tapi masih bisa bertahan jauh lebih aman, daripada terlalu dekat lalu harus pergi selamanya. 6. Perhatiannya kecil, tapi konsisten dan nyata. Ia tidak datang dengan kata-kata besar atau janji yang menggetarkan. Perhatiannya sederhana, bahkan sering nyaris tak terlihat. Namun justru disitulah letak ketulusannya. Ia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Kapan kamu biasanya lelah, apa yang membuatmu tersenyum, dan kebiasaan sepele yang tak pernah kamu anggap penting. Semua itu ia simpan, karena baginya, mencintai adalah soal mengingat. Tanpa kamu sadari, ia hadir lewat hal-hal yang berulang. Menanyakan kabarmu di waktu yang sama, mengingatkan hal sederhana yang sering kamu lupakan, atau sekadar memastikan kamu baik-baik saja. Tak ada intensitas berlebihan, tak ada tuntutan untuk dibalas. Ia hanya ingin kamu merasa diperhatikan, tanpa merasa dibebani. Perhatiannya mungkin tidak menggelegar, tapi selalu ada. Dan dalam diamnya, ia berharap suatu hari kamu menyadari. Ada seseorang yang mencintaimu dengan cara paling sunyi, lewat konsistensi yang tak pernah putus. 7. Ia menyimpan cemburu di balik senyum yang dipaksakan. Senyumnya tetap terpasang rapi saat kamu bercerita tentang orang lain, seolah tak ada yang salah. Ia bahkan ikut tertawa, ikut menanggapi dengan nada yang terdengar biasa. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa yang harus ia tekan agar tidak tumpah. Senyum itu bukan tanda ia baik-baik saja, melainkan bentuk pertahanan terakhir agar perasaannya tak terbaca. Setiap kata yang kamu ucapkan tentang kedekatanmu dengan orang lain terasa seperti goresan kecil yang terus bertambah. Ia ingin berhenti mendengar, tapi tak sanggup pergi. Ia ingin jujur, tapi tak punya keberanian untuk mengambil risiko kehilangan. Maka ia memilih tersenyum, meski dadanya terasa berat dan pikirannya kacau. Saat sendirian, senyum itu runtuh. Yang tersisa hanyalah rasa cemburu yang tak pernah diakui dan kelelahan karena harus berpura-pura kuat. Namun keesokan harinya, ia kembali muncul dengan wajah yang sama. Tenang, ramah, dan seolah tak pernah terluka. 8. Ia jarang bercerita tentang lukanya sendiri. Ia lebih memilih menjadi pendengar daripada didengar. Bukan karena hidupnya tanpa masalah,
tetapi karena ia tak ingin menambah beban di pundakmu. Setiap kali kamu bertanya tentang keadaannya, jawabannya selalu singkat dan aman, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal ada banyak cerita yang ia telan sendiri, banyak rasa yang ia kubur, tanpa pernah mencari tempat untuk berbagi. Ia percaya, jika ia membuka lukanya, posisinya akan berubah. Ia takut terlihat lemah, takut merepotkan, dan takut kamu melihatnya bukan sebagai sandaran, melainkan sebagai beban. Maka ia memilih diam, menutup rapat sisi rapuhnya, dan membiarkan dirinya terluka sendirian. Baginya, mencintaimu berarti menjaga agar kamu tetap kuat, meski itu harus dibayar dengan kesunyiannya sendiri. Ia rela menjadi tempatmu bersandar, tanpa pernah meminta kamu menoleh ke lukanya yang perlahan menganga. 9. Ia mencintaimu lewat doa, bukan tuntutan. Saat ia tak punya keberanian untuk berbicara, ia memilih cara paling sunyi untuk mencintaimu. Dalam diamnya, ia menyebut namamu pada hal-hal yang tak terdengar, pada harapan, pada keinginan sederhana agar kamu selalu baik-baik saja. Ia tak meminta balasan, tak berharap kamu memilihnya. Cukup melihatmu bahagia sudah terasa seperti kemenangan kecil bagi hatinya. Ia belajar menerima kenyataan bahwa tak semua cinta harus dimiliki. Maka ia melepaskan egonya, menurunkan ekspektasinya, dan menyerahkan perasaannya pada keikhlasan. Jika kamu tersenyum, ia ikut lega. Jika kamu sedih, ia ikut mendoakan dalam senyap. Cintanya tak hadir dalam bentuk tuntutan atau janji, melainkan dalam ketulusan yang tak terlihat. Ia mencintaimu tanpa suara, tanpa klaim, dan tanpa kepastian, namun dengan perasaan yang paling jujur. 10. Ia akan tetap tinggal sampai hatinya benar-benar lelah. Ia bukan tipe yang mudah pergi. Selama masih bisa bertahan, selama masih ada sedikit ruang untuk berharap, ia akan tetap ada di sisimu. Bukan karena ia tak merasakan sakit, tetapi karena ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini masih layak diperjuangkan. Ia menunda kepergiannya, hari demi hari, sambil terus menenangkan hatinya sendiri. Namun ada batas yang tak terlihat. Bukan marah, bukan benci, melainkan lelah. Lelah menahan rasa, lelah berpura-pura kuat, lelah mencintai tanpa pernah benar-benar diperjuangkan. Saat batas itu tercapai, ia tak akan membuat keributan. Ia tak akan menjelaskan panjang lebar. Ia hanya akan perlahan menjauh dengan senyum terakhir yang lebih pahit dari sebelumnya. Dan ketika ia akhirnya pergi, kamu mungkin baru menyadari bahwa pernah ada seseorang yang memilih bertahan selama mungkin, mencintaimu dalam diam, sampai hatinya tak lagi sanggup menanggung sunyi.